Shalom saudara, gembira sekali malam hari ini kita boleh bertemu. Terlebih lagi kita akan membahas tentang rethinking your marriage atau our marriage. Biar kita memikirkan ulang tentang paradigma pernikahan kita. Saudara, malam hari ini saya dibantu oleh istri saya. Saya pengen dulu Ibu Mega untuk memberikan salam. Sekaligus tes. Ya, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Nah, kalau sudah lihat background-nya beda-beda kan? Kami memang ada di gedung yang berbeda. Ibu Mega di lantai 59, saya di ground. Selalu begitu. Oke, saudara, senang sekali boleh berjumpa dan saya senang sekali boleh ditemani oleh istri saya. Nah, saudara, sebelumnya saya bacakan firman Tuhan ya, yang terambil dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Saya coba share screen. Ini dia. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ben, saya kemarin ngeliat di TikTok, di situ ditulis gini loh, gejala-gejala pernikahan yang tidak bahagia. Nah, yang pertama dia bilang begini, tidak lagi ada romantisisme. Maksudnya sudah tidak romantis lagi seperti awal-awal pernikahan. Itu jadi gejala pernikahan yang tidak bahagia. Gimana menurut kamu? Bisa juga sih, tapi terlalu mengada-ngada ya kalau minta pernikahan seromantis pada waktu bulan madu. Rasanya cuma 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau pernikahan udah 5 tahun, apalagi 30 tahun. Mosok bisa seromantis seperti awal-awal pernikahan. Tapi oke juga lah. Begitu. Kalau menurut saya sih begitu. Terus ada lagi dibilanginnya perasaan bosan sama pasangan. Maksudnya udah nggak ada gregetnya lagi. Mungkin udah hilang kali ya. Kan tadi dibilangin nggak romantis lagi. Berarti kayaknya nggak kayak pacaran dulu. Euforianya ada seperti itu. Terus gimana tuh? Ya gimana ya. Kalau menurut saya sih manusia memang pembosan. Apapun bisa bosan. Katakanlah ya, kita senang barang elektronik. Waktu baru dibeli dan mahal harganya, kita pasti terus-menerus memakainya. Ya berapa lama sih kita bisa nggak bosan? Makin lama makin jarang dipakai, bukan? Itu menunjukkan kita bosan. Kalau kita punya gedung, rumah yang seperti gedung luar biasa besarnya, ya lama-lama juga bosan. Nah, apakah sama orang bisa nggak bosan ya? Bosan juga ya. Bosen sih, cuma apakah kalau kita bosen sama pasangan itu menunjukkan kita tidak bahagia? Nah, yang penting adalah bagaimana kita yang bosen kemudian bisa nggak bosen lagi. Menurut saya itu seninya. Gimana, Mei? Terus ada lagi poin yang ketiga. Di situ saya baca waktu itu tulisnya gini, semakin lama semakin merasa tidak cocok. Kalau kita pikir-pikir ya, pertama tidak ada romantisme lagi. Yang kedua perasaan bosen. Terus 3 makin lama makin nggak merasa cocok. Logis juga ya. Kayaknya naik terus tuh ya. Logis sih, bukannya kita ngalamin gitu juga. Makin lama kita makin merasa tidak cocok. Kan Meme pernah bilang, herannya kita bisa jadi suami istri, makanannya aja nggak cocok, hobinya nggak cocok, segala sesuatunya nggak cocok, kok bisa ketemu ya?
Dan udah puluhan tahun ini, udah 36 tahun kita hidup sama-sama. Memang sih, waktu kita pacaran kan kita merasa cocok terus ya. Makin lama kok makin banyak perbedaannya. Nah, kalau udah perbedaannya makin terasa makin banyak, komunikasinya juga semakin sulit. Karena percuma ngomongnya, karena perbedaan akhirnya komunikasi yang nggak nyambung ya. Bisa juga. Makin lama kalau kita merasa nggak cocok dengan pasangan kita, akhirnya kita juga makin malas kan ngomong. Kita berpikir sendiri, kita punya keinginan sendiri, malas dikomunikasikan. Bisa jadi itu menunjukkan pasangan yang tidak tidak bahagia. Begitu. Kalau menurut kamu gejala yang lain, siapa tahu kamu bisa nambahin ya yang di TikTok. Kalau menurut saya, pasangan bisa merasa tidak bahagia kalau pasangannya kurang perhatian. Ya, apalagi kalau dulu-dulu waktu pacaran atensinya penuh. Seminggu 7 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam itu berapa menit diperhatikan terus. Tapi setelah lama perhatiannya tuh pendek sekali dan sering lupa. Apa yang dipesenin oleh pasangannya malah lupa. Nah, itu yang bikin marah. Tapi dan kan kemudian merasa apa tuh? Perhatian ya logis juga ya, manusia perhatiannya bisa berkurang. Tapi kalau perhatian itu berkurang, apakah itu menjadi pernikahan yang nggak bahagia ya? Iya, kita kan juga ngalami ya. Soalnya begini, makin lama makin tua energinya juga makin berkurang, bukan? Iya. Buruk memperhatikan pasangan, memperhatikan diri sendiri aja lupa melulu. Minum obat lupa, vitamin lupa. Nah, benar. Apakah dengan gejala-gejala seperti itu bisa disebut pernikahan kita tidak bahagia? Nah, itu satu pertanyaan besar. Iya. Oke. Terus akhirnya Tuhan, sekarang saya ingin bicara pada saudara sekalian. Seringkali bukan kita merasa pernikahan kita yang kita jalani itu tidak bahagia. Karena ada unsur-unsur yang tadi saya bahas dengan istri saya. Nah, saudara, kalau sudah begitu, timbullah dampak-dampak negatif. Kita tidak merasa cocok dengan pasangan kita, lalu kita bertanya, saudara, sebetulnya salah gak sih saya waktu memilih dia jadi pasangan saya? Apakah ini benar-benar jodoh yang ditentukan Tuhan? Lalu kemudian karena merasa tidak bahagia, kita mulai berpikir kalau suami kita atau istri kita itu orang yang lain. Kemungkinan akan bahagia. Nah, pemikiran itu bisa berlanjut, saudara, kalau kita ketemu dengan pasangan yang lain atau orang pribadi yang lain yang lebih menarik. Nah, tapi jangan lupa juga kalau pribadi itu telah menjalankan bertahun-tahun menjadi istri kita atau suami kita, akhirnya jatuhnya sama juga. Kita merasa nggak bahagia juga ini. Nah, akhirnya saudara, mungkin juga kita nggak sampai bertindak berselingkuh dengan orang lain, tapi mulai putus asa dan merasa nggak ada gunanya untuk memperjuangkan keharmonisan rumah tangga ini. Ya sudah, hidup seadanya lah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, baik sekali kalau saudara-saudara berbicara kepada pasangan saudara. 5 menit deh ambil waktu ya. Dari percakapan saya dengan istri saya, indikator atau gejala-gejala rumah tangga yang tidak harmonis. Mana yang saudara berdua alami? Nah, ini bicara 5 menit tidak untuk di-share, saudara. Saya ingin saudara berdiskusi dengan istri, istri dengan suami. Yang mana sih yang ada di dalam rumah tangga saudara? Sehingga merasanya agak hambar ya. Rasanya kok ini yang membuat saya tidak bahagia. Misalnya perhatian dari pasangan kurang, atau juga tidak romantis seperti dulu. Merasa tidak cocok, makin lama makin tidak cocok. Ambil waktu 5 menit ya. Oke, saudara. Sampai 19:27.
5 menit saja. Nah, saudara jangan tutup kamera saudara. Yang sudah tutup, nggak apa-apa, udah tutup. Yang terbuka, jangan ditutup. Bicara saja. Ya, boleh tutup itunya mic-nya. Nggak usah di-sharing kan saudara-saudara. Saya ingin saudara benar-benar berbicara dengan pasangan saudara. 5 menit, silakan. Saudara, oke, 5 menit telah berlalu. Semoga saudara sempat membahas dengan pasangan saudara apa sebabnya atau gejala apa yang nampak di dalam pernikahan saudara
yang membuat saudara sebagai pasutri merasa tidak bahagia? Apakah itu tidak seromantis seperti pada awal-awal pernikahan? Ada perasaan bosan, greget dengan pasangan hilang, atau semakin lama kok merasa semakin tidak cocok, banyak perbedaannya. Kemudian muncul pertengkaran yang semakin sering, komunikasi yang semakin sulit, atau perhatian pasangan berkurang. Sehingga merasa, aduh, males ya berumah tangga. Tidak ada lagi yang harus diperjuangkan. Akhirnya ya asal jalan saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan, saudara, bahwa ada banyak satu sebab pernikahan itu dirasa tidak bahagia. Ada banyak sebab. Tapi salah satu faktor yang kami ingin bahas adalah paradigma pernikahan yang ada di dalam benak pasutri. Bukan karena jalannya pernikahan yang salah, tetapi paradigmanya yang keliru, saudara. Sebetulnya faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu biasa terjadi dalam pernikahan yang seperti apapun. Tapi tidak membuat pasangan itu seharusnya merasa tidak bahagia. Cuma karena ada faktor yang salah, yaitu paradigma yang salah di dalam benak pasutri, bisa juga di dalam benak saya, benak istri saya, atau benak kita semua, maka kita merasa jalannya pernikahan kita itu tidak bahagia. Nah, saya khawatir, saudara, paradigma yang ada di dalam diri kita itu paradigma yang terlalu indah tentang pernikahan. Sehingga ketika kita tidak mengalami itu, kita merasa frustrasi dan kecewa. Nah, analoginya begini, saudara. Ini mirip dengan seorang anak kecil yang baru saja dibelikan baju Spider-Man oleh ayahnya. Dia berpikir bahwa setelah dia punya baju Spider-Man, dia senang sekali dan dia akan bahagia. Kenapa, saudara? Karena sebentar lagi dia bisa meloncat tembok ke sana sini, lewatin rumah orang. Saudara-saudara, ini pemikiran yang terlalu ideal seperti dalam film. Pada kenyataannya, anak itu baru tahu setelah dia pakai baju Spider-Man, dia tetap saja tidak bisa loncat, saudara. Nah, bila paradigma kita tentang satu pernikahan yang bahagia itu salah, akibatnya saudara rumah tangga yang kita jalani tidak seperti yang kita bayangkan. Maka kita berpikir kita tidak bahagia. Mari kita kembali melihat konsepsi pernikahan, saudara, seperti yang tertera pada firman Tuhan. Rethinking your marriage based on firman Tuhan, the words of God, saudara. Mungkin Anda telah mendengar hal-hal yang akan kami bentangkan ini. Karena saudara telah menikah begitu lama. Atau mungkin juga bagi Anda yang baru juga sudah pernah dengar. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak asing lagi apa yang saudara ingin dengar, yang telah pernah dengar itu. Tapi simak dulu, saudara. Simak dulu apa yang Tuhan ingin katakan kepada saudara secara pribadi, baik istri maupun suami. Nah, saya ingin mulai, saudara. Yuk kita mulai. Apa sih yang Alkitab katakan tentang pernikahan itu? Konsep-konsep seperti apa yang kita taruh sehingga kita tidak salah. Oke, saudara, mari kita lihat. Saudara, klasik sekali. Kita harus mempunyai satu pandangan yang sama tentang pernikahan. Kalau kita tidak ingin frustrasi. Yang pertama, pernikahan itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati Adam dan Hawa, mereka. Pemberkatan itu merupakan pemberkatan pernikahan, saudara. Inilah lembaga pernikahan yang pertama yang dibentuk oleh Allah sendiri. Jadi, saudara, lembaga pernikahan itu bukan hasil pikiran manusia yang begitu jeniusnya.
yang memikirkan bagaimana suatu hubungan pria dan wanita bisa langgeng dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang hadir dalam percintaan mereka. Lalu mereka pikir dibutuhkan satu lembaga. Yuk kita bentuk lembaga yang disebut pernikahan agar terlindung juga oleh undang-undang. Tidak, saudara, itu bukan hasil karya pemikiran manusia. Saudara, lembaga pernikahan juga bukan hasil pemikiran bapak-bapak gereja yang melihat begitu pentingnya untuk mengesahkan hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri. Karena itu, gereja harus membentuk satu pernikahan agar anak-anak yang tumbuh di sana tumbuh dengan baik. Yang lahir di sana tumbuh dengan baik. Saudara, lembaga pernikahan juga bukan terbentuk karena ada cinta. Dan atas nama cinta, bukan, saudara. Agar cinta itu tetap abadi, lalu orang mengatakan bentuk lembaga pernikahan. Tapi lembaga pernikahan itu dibentuk oleh Allah sendiri. Oleh Allah sendiri, saudara. Yang mengundang Adam dan Hawa masuk ke dalam lembaga itu. Dan Allah memberkatinya. Nah, mari kita perhatikan prinsip pertama ini. Karena lembaga pernikahan itu dibentuk oleh Tuhan, implikasinya apa, saudara? Saudara dan saya sebagai pelaku pernikahan, Pak Sutri, implikasinya adalah setiap pelaku pernikahan yang ingin pernikahannya berjalan dengan baik, sudah seharusnya mempunyai paradigma pernikahan seperti yang Alkitab katakan. Bukan yang seperti film katakan, drakor katakan, sinetron katakan, novel katakan. Buang konsep itu. Barangkali terlalu indah, terlalu romantis, terlalu luar biasa, terlalu menyentuh hati. Buang konsep itu, saudara. Kita kembali rethinking our marriage. Your marriage harus based on the Holy Bible. Bagaimana paradigma pernikahan yang digambarkan oleh Alkitab itu? Ini yang sebentar lagi kita akan bahas, saudara. Nah, implikasi yang lain karena kita tahu bahwa pernikahan itu, saudara, diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah. Setiap kita yang ingin menjalankan pernikahan dengan baik, dengan harmonis, harus mengikuti hukum-hukum Tuhan. Allah yang membentuk pernikahan itu tahu bagaimana pernikahan harus dijalankan. Karena itu dia membentuk, dia menurunkan hukum-hukumnya. Saya nggak bahas hukumnya satu persatu, saudara. Tapi perlu kita ketahui. Nah, ini mirip. Kalau kita beli mobil baru, saudara, atau motor baru, baca manual book-nya. Bahan bakarnya harus apa? Kalau dikatakan Pertamax, jangan coba-coba isi dengan Coca-Cola. Apalagi dicampur Thai tea, saudara. Pasti rusak, pasti rusak. Betul tidak? Kalau kita baca manual book-nya dikatakan setiap 10.000 kilometer kita harus pergi servis, jangan coba-coba baru servis 100.000 kilometer. Pasti hancur, saudara, itu mesin. Nah, karena lembaga pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan, kita harus kembali kepada si pencipta lembaga pernikahan itu. Jangan sampai kita menjalankan pernikahan dengan aturan kita sendiri. Pasti rusak. Pasti rusak, saudara. Akhirnya berujung dengan kepedihan, akhirnya berujung dengan penderitaan, dan merasa tidak bahagia. Sebetulnya kuncinya adalah kembali ke aturan Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan telah jabarkan di dalam firman. Itu yang pertama, saudara, harus kita ingat. Lembaga pernikahan diciptakan oleh Tuhan, oleh karena itu ikuti aturan Tuhan. Oke. Oke, yang kedua, saudara-saudara, ini adalah konsepsi yang kedua yang akan mengembalikan kita kepada paradigma yang benar, karena kita tadi sudah tahu bahwa pernikahan adalah lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Konsepsi yang kedua adalah pernikahan bukanlah penyatuan dua orang yang sempurna. Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Setiap kali Allah menciptakan segala sesuatu dalam alam semesta ini, Allah melihat semuanya itu baik. Termasuk Adam dan Hawa sebagai manusia pertama dan pasutri yang pertama. Tetapi perhatikan,
Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka itu sempurna. Mereka itu baik adanya, tetapi tidak dikatakan mereka sempurna. Sempurna itu, Bapak Ibu, artinya utuh, lengkap, komplit, nggak ada cacatnya. Jadi nggak membutuhkan apa-apa lagi, sudah komplit. Nggak ada manusia yang seperti itu, yang tidak ada cacat celaknya, yang nggak ada kekurangannya, yang sempurna hanya Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu, sudah selayaknya ya kita menyadari karena kita ini tidak sempurna, kita sebagai pasutri juga harus menyadari bahwa saya tidak sempurna, pasangan saya juga tidak sempurna. Implikasinya apa buat kita sebagai pasutri? Jangan pikir saya tidak ada cacat celaknya. Jangan berpikir bahwa saya mampu hidup mandiri tanpa pasangan sekalipun. Kan dulunya mau berpasangan. Sekarang ketika pernikahan rasanya udah kurang romantisismenya, lalu kurang perhatiannya, lalu mulai berpikir, udah deh saya nggak butuh pasangan saya. Jangan pikir seperti itu. Karena kita dua-dua tidak sempurna, ya. Sebagai pasutri, sehebat apapun kita harus sadar bahwa kita memerlukan pasangan kita. Yang kedua, karena kita tidak sempurna, tidak fair kalau kita menuntut pasangan kita untuk menjadi sempurna. Belakangan ini kita mendengar lagu yang gini ya, ngetop juga. Ojo dibanding-banding ke. Pak Beni nyanyi gimana Pak Beni? Ojo dibanding-banding ke. Aku nggak bisa. Nah, kalau kita terus melihat dengan cara yang negatif seperti itu, maka dampaknya kita akan melihat pasangan kita semakin lama semakin buruk, semakin menjengkelkan. Ayo coba kita lihat pasangan kita. Makin hari kan makin lanjut umurnya ya, makin berumur. Maksudnya bukan kelihatan makin lama makin muda, seperti itu, enggak. Terus kalau kita melihat dengan kacamata yang negatif, sementara pasangan kita makin tua, kulitnya keriput, makin nggak menarik, ya sudah tidak ada positif-positifnya. Nanti yang ada kita cuma makin jengkel ya, makin banyak pertengkaran. Saudara, pernah nggak saudara maksudnya memikirkan bila saudara mempunyai pasangan yang sempurna? Tadi saya sudah bilang, coba yuk lihat pasangannya ke kiri atau ke kanan kita saat ini ya, kalau saudara hadir berdua. Makin hari makin tua. Tapi ini imajinasi. Kalau kita hidup dengan pasangan yang sempurna, dia nggak makin tua, tetapi dia secara fisik, penampilan, sudah menikah 30 tahun, masih tetap seperti gadis atau seperti pemuda lajang, begitu ya. Akhirnya orang mengira bapaknya ya, misalnya ini misal ya, kalau saya muda terus Pak Beni makin tua, lama-lama kalau saya jalan bersama Pak Beni terus ada orang yang bilang ini, itu papa kamu ya, seperti gitu ya bayangannya, atau sebaliknya, kalau Pak Beni muda terus saya makin lama makin tua, waktu kami jalan pagi terus orang bilang, itu anak kamu nggak kerja, jalan pagi aja sama kamu. Seperti itu ya. Itu juga
bukan satu hal yang wajar ya. Nah, dia juga menjadi orang yang tidak pernah marah, tidak pernah ada kekurangannya, tidak pernah iri hati, murah hati selalu, enggak dendam, selalu mengampuni. Itu kayak robot ya lama-lama ya. Tidak ada kesalahannya, selalu menurut, selalu bisa melakukan apa yang kita mau. Tapi kita berpasangan dengan manusia, bukan orang sempurna seperti itu. Justru kita seharusnya bersyukur mempunyai pasangan yang tidak sempurna, karena ketidaksempurnaannya justru memberikan kita kesempatan untuk mengisi dan saling melengkapi. Kalau saya tidak menikah dengan Pak Beni, saya tidak akan jadi seperti ini, saudara. Demikian juga menurut saya kalau Pak Beni nggak menikah dengan saya. Saudara tahu puzzle kan ya? Yang ada potongan, ada puzzle yang potongannya besar-besar, ada juga yang kecil-kecil. Nah, kalau ibaratnya puzzle, ada bagian-bagian yang kita nih ya, dibayangkan dibandingkan seperti puzzle gitu ya. Ibarat puzzle, ada bagian-bagian yang tidak lengkap dalam diri kita, dalam diri pasangan kita, dan hanya bisa dilengkapinya dengan apa yang ada pada diri kita. Sesungguhnya seperti itu. Sehingga dikatakan suami dan istri itu saling melengkapi. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan istri menjadi penolong kan? Menjadi penolong bukan artinya total semuanya di take over, enggak, tetapi penolong. Saling melengkapi. Saya melengkapi Beni, Beni melengkapi saya. Disitulah kita bisa menikmati hidup bersama dengan pasangan. Nah, saudara, saya pikir sudah sangat wajar kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak utuh. Nah, kalau di dalam hubungan kita menyadari ada yang tidak pas, ayo kita introspeksi. Kita berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan tuntut pasangan kita untuk memperbaiki diri dulu. Kita dulu memperbaiki. Itu konsepsi yang kedua. Yuk kita dengarkan lagi konsepsi yang ketiga. Oke, saudara, yang kedua, kita diciptakan Tuhan, disatukan Tuhan, bukan dengan orang yang sempurna. Berarti dia masih perlu disempurnakan, ditambahkan, ditolong, diampuni. Karena kita juga butuh itu, kita juga nggak sempurna. Baik adanya, tapi belum tentu sempurna. Nah, saudara, yang ketiga yang perlu kita tahu paradigma dari Alkitab yang akan membuat kita jadi balance waktu memandang sebuah pernikahan adalah ini, saudara. Yang ketiga, pernikahan adalah penyatuan dua orang yang sangat berbeda. Walaupun waktu muda rasa cocok, saudara. Makin lama kok makin tahu berbeda. Karena waktu muda itu tertutup oleh perasaan cinta yang menggebu-gebu. Euforianya masih tinggi, saudara. Itu sebetulnya keadaan yang tidak normal. Setelah normal kembali, mungkin normal kembalinya setelah 3 bulan, bisa juga setelah 3 tahun, bisa juga setelah 13 tahun, baru kita lihat, sadar bahwa kita dengan pasangan kita berbeda. Mari kita lihat dasar firman Tuhannya. Tuhan Allah berfirman, Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan, saudara, Adam hidup sendiri. Allah berbelas kasihan karena tidak ada teman yang sepadan. Lalu Tuhan menciptakan Hawa, saudara, dari tulang iga Adam. Nah, saudara, perhatikan bahwa secara fisik saja, secara physically Hawa diciptakan berbeda dengan Adam diciptakan. Adam dari debu tanah adanya. Kalau Hawa dari tulang iganya Adam. Nah, sebetulnya kalau kita teliti antara wanita dan pria, sungguh-sungguh berbeda.
Secara fisik berbeda, saudara. Kekuatan otot-ototnya, sarafnya, berbeda sekali. Wanita halus, pria lebih gagah, lebih kasar, lebih berotot. Emosinya juga berbeda, saudara. Pola pikirnya berbeda, pola pengambilan keputusan berbeda, dan peranan yang Tuhan tetapkan juga berbeda, saudara. Adam diciptakan lebih dahulu dari Hawa. Hawa diciptakan untuk menolong Adam. Adam ada di samping Hawa untuk menjadi pemimpin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata penolong, Hawa itu menjadi penolong, karena ada sesuatu yang tidak bisa Adam lakukan sendiri. Minimum melahirkan anak. Jadi peranannya berbeda, sungguh berbeda. Nah, arti kata sepadan, saudara, artinya tidak lebih tinggi kedudukannya. Di mata Tuhan sama. Juga tidak lebih rendah, di mata Tuhan sama. Hanya dalam order atau hierarki, Adam adalah kepala Hawa. Adam adalah pemimpin Hawa. Tapi Hawa juga penting sebagai penolong Adam. Saudara, sepadan tidak berarti sama identik, tidak. Wanita mempunyai sifat bawaan, susunan kromosom yang berbeda dengan pria. Emosinya juga sangat berbeda. Nah, dua insan yang berbeda ini kemudian Tuhan satukan sebagai suami istri. Sekarang saudara lihat ide ini sebetulnya ide yang agak absurd. Dua orang berbeda disatukan. Apa yang terjadi? Nah, saudara, kita tinggalkan kisah Alkitab. Lalu kita mau melihat implikasinya, saudara, buat kita. Pahamilah bahwa istri atau suami saudara yang disatukan Tuhan adalah makhluk atau pasangan yang benar-benar berbeda dengan diri saudara. Berbeda secara anatomi tubuh, berbeda pola pikirnya, emosinya, cara bekerjanya, pengambilan keputusannya, belum lagi perbedaan terletak pada latar belakang, budaya, pendidikan, keluarga, pengalaman hidup berbeda. Ketika disatukan, apa yang terjadi, saudara? Baru-baru saya katakan perbedaan itu tidak kelihatan karena tertutup oleh euforia. Kesenangan-kesenangan karena jatuh cinta, bukan? Perbedaan sedikit kita tidak hitung. Tapi setelah menikah sekian tahun, perbedaan sedikit membuat kita jengkel dan marah. Saudara-saudara, implikasinya adalah tidak bijaksana bila kita berusaha untuk mengubah pasangan kita menurut apa yang kita inginkan. Kalau saudara ingin merasa pernikahan tidak bahagia, dan juga pasangan saudara tidak bahagia, paksain deh pasangan kita untuk jadi seperti yang kita katakan. Saudara, dia diciptakan Tuhan untuk berbeda dengan kita. Kita disatukan Tuhan dalam pernikahan bukan dengan makhluk yang namanya wanita atau pria yang sama dengan kita. Tidak ada yang sama, saudara. Tidak ada yang sama. Jadi usaha untuk mengubah pasangan kita menurut kehendak kita, usaha yang seperti menjaring angin. Apalagi bila itu menyangkut pola pikir, emosi, pengambilan keputusan yang memang sudah khas ciri seperti wanita. Khas ciri menjadi milik pria. Bagaimana mungkin istri saya, Ibu Mega, mengubah cara saya mengambil keputusan? Dia memberi pertimbangan, iya. Tapi kalau mengubah pola pikir, emosi saya, nggak bisa. Itu dari Tuhan. Nah, saudara, kalau yang berhubungan dengan perilaku, tentu saja istri saya bisa mengkomunikasikannya dan memberikan masukan-masukan, harap saya bisa berubah. Bagus, saudara. Tidak memaksa. Tidak memaksa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bila pasangan kita paksa untuk berubah sesuai dengan kehendak kita, yang terjadi jiwanya pasti tertekan. Dengan menyadari bahwa kita disatukan Tuhan dengan makhluk yang berbeda. Berasal seolah-olah dari planet yang berbeda dengan kita. Yuk kita akui itu dan yuk kita belajar nerima. Memaksakan atau memperbesar perbedaan membuat kita tidak bahagia. Saudara tahu mur dan baut
itu merupakan padanan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang berkata mur, pasti gambarannya ada bautnya. Tapi saudara perhatikan bentuk mereka. Beda-beda. Fungsi mereka. Beda-beda juga, bukan? Tidak sama. Saudara, mur tidak perlu memaksakan bentuk baut harus seperti dia. Baut juga tidak perlu memaksakan bentuk mur harus seperti dia. Nggak bisa, saudara. Tapi ketika keduanya berfungsi secara baik, justru di situ terletak keunikan mereka yang menyatu padu. Saudara, pernikahan bisa tidak bahagia ketika kita tidak menyadari bahwa kita disatukan oleh Tuhan dengan suatu pribadi atau seseorang yang memang beda dengan kita. Dan perbedaan itu manis sekali kalau kita bisa memadunya, menerima apa adanya, tanpa berusaha memaksanya. Nah, saudara, mari kita terima ini. Salah sedikit pasangan kita yang namanya nggak sempurna, tidak bisa berpikir seperti kita, memang dia berbeda. Emosinya kok meletup-letup, tidak seperti kita yang tenang, memang dia berbeda. Menasehati boleh, tapi memaksa dia jadi seperti kita, Tuhan sendiri menciptakan dia unik, saudara. Oke, yang ketiga, saudara, yakinlah dan taruhlah paradigma ini bahwa pernikahan adalah penyatuan dua orang yang sangat-sangat berbeda. Kalau kita bisa terima ini, kita akan merasa oke aja kok, nggak jadi masalah. Memang dia beda. Perbedaan tidak selalu membuat kita tidak bisa hidup bersama. Ketika kita sudah hidup bersama dengan menerima perbedaan, maka keharmonisan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Oke, saya ingin Ibu Mega melanjutkan yang keempat. Ya, konsepsi yang keempat ya, saudara-saudara, pernikahan merupakan wadah tempat kita diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu targetnya, tujuannya. Baik saya dibentuk untuk menjadi serupa Kristus, Beni dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Wadahnya di mana? Di pernikahan. Dengan kehadiran Beni, saya dibentuk serupa dengan Kristus. Dengan kehadiran Mega, Beni dibentuk untuk menjadi serupa Kristus. Dasar firman-Nya dari Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus 5:25, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, hubungan antara suami dan istri disamakan dengan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Istri diminta tunduk kepada suaminya seperti ia tunduk kepada Tuhan. Loh, dia kan manusia, iya, tetapi Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan itu mengaturnya demikian. Suami diminta untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, bahkan ia rela menyerahkan nyawanya. Dengan kata lain, suami juga rela menyerahkan nyawanya untuk istrinya, istri dengan kerelaan tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, dalam menjalani pernikahan, setiap pasutri tidak boleh kehilangan paradigma bahwa relasi antara pasutri bukan relasi tanpa tujuan. Kalaupun ada tujuannya, bukan hanya bersifat persiapan untuk menjalani hari tua, tetapi relasi pasutri selalu memperlihatkan atau merefleksikan Kristus, dan mereka diarahkan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi semakin hari pasutri semakin serupa dengan Kristus, dan tindak tanduk mereka juga mencerminkan Kristus.
Dengan kata lain, sekali lagi, pernikahan adalah wadah, tempat di mana baik suami maupun istri diproses untuk dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, untuk kita, setelah kita mengetahui konsepsi yang keempat ini, apa implikasinya bila kita mempunyai paradigma bahwa pernikahan adalah wadah yang memproses kita untuk menjadi seperti Kristus, kita nggak boleh lagi tergoda dengan gambaran bahwa pernikahan itu harus tetap romantis, seperti masa-masa pacaran, atau pernikahan kita harus seperti yang ada di sinetron-sinetron. Bukan itu. Ukurannya, standarnya, patokannya bukan itu. Tapi kita harus sadar bahwa pernikahan ini adalah wadah pembentukan diri kita supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, inilah wadah yang paling intensif ya menurut saya, karena kita hidup dengan pasangan kita selama 24 jam dalam keadaan kita sehat, sakit, susah, senang, itu kita dibentuk bersama-sama. Inilah wadahnya. Jadi kita harus sadar sepenuhnya, ini hidup pernikahan saya seperti ini. Arahnya adalah Tuhan mau membentuk saya dan pasangan saya serupa dengan Dia. Saudara, ada sebuah kisah ya, yang mungkin saudara juga pernah mendengar kali ya. Ada pasutri kakek nenek yang meninggal berdampingan. Saudara, kadang-kadang kami berdua, Benny dengan saya, suka ngobrol ya. Kan begini, udah Mei, kamu duluan yang meninggal. Jangan, kamu dulu aja. Suka begitu kan dia. Atau jangan Ben, saya dulu. Kalau saya lagi berpikir gitu. Enggak, udah jangan saya aja. Terus kita suka bilang, ih enak, kita main ngomong-ngomong gini, siapa yang punya kuasa ya, siapa yang punya kuasa kan Tuhan, kapan kita dipanggil. Nah, pasutri ini begitu dekatnya hidup mereka, pasutri ini tiba-tiba yang salah satu di antara mereka itu, yaitu istrinya sakit. Mereka selalu padahal ingin berdua, tidak pernah mau dipisahkan. Mereka ingin hidup dan mati bersama-sama. Karena itu ketika salah satu mereka sakit, dibawa ke rumah sakit, pasangannya minta dibawa juga. Yaitu kalau ini istrinya sakit dan dibawa ke rumah sakit, suaminya ingin dibawa juga ke rumah sakit. Nah kan suaminya itu nggak sakit ya, tapi dia tidak mau, dia mau bersama-sama dengan istrinya. Akhirnya mereka berdua sama-sama minta kepada anak-anak mereka supaya mereka dibolehkan, diizinkan, yaitu si suaminya bersama-sama dengan istrinya ditempatkan di satu kamar dengan ranjang yang bersebelahan. Setiap orang yang menjenguk mereka, melihat keadaan pasutri yang tua ini, pasti akan tersentuh. Karena mereka melihat di dalam pembaringan mereka masing-masing, dalam keadaan tubuh yang lemah, tangan mereka selalu saling berpegangan. So sweet ya, saudara-saudara ya. Beberapa orang bahkan mengambil foto, lalu mereka beri judul Never Ending Love. Ada juga yang menulis forever love, begitu ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Suatu pagi, para suster mendapati sang nenek meninggal dunia. Mendapati itu, sang kakek menangis dengan sedihnya. Dia tidak ingin jenazah istrinya diangkat. Dia pegangin terus tangan istrinya erat-erat. Suster-suster membiarkan kakek itu menangis dan mereka meninggalkan ruangan itu.
Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika suster itu kembali ke ruangan itu, mereka menemui sang kakek juga meninggal. Dengan tangan yang masih menggenggam tangan istrinya. Itulah yang dikatakan love till the end. Wow, indah sekali ya. Kalau kita bisa seperti itu, wow, senang sekali ya. Saudara, kalau kita mendengar kisah itu, kita tersentuh. Kita mungkin langsung membandingkan pernikahan kita seperti itu enggak ya? Atau jauh dengan kisah itu. Tapi di sini saya ingin mengatakan, andai kita tahu kehidupan pernikahan kakek nenek itu ketika mereka muda, tentu kita terkejut. Tidak berbeda dengan pernikahan kita semua. Penuh dengan pertengkaran, frustrasi karena merasa bosan, tidak bahagia karena melihat begitu banyaknya perbedaan dan kekurangan pasangan. Mungkin juga sudah beberapa kali terpikir hendak bercerai karena tidak kuat menjalani pernikahan seperti itu. Saudara, pernikahan sekali lagi adalah wadah tempat kita diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang tahu kelemahan kita, ya pasangan kita. Yang paling banyak tahu kelemahan saya, kekurangan saya, ya Benny. Yang mengkritik paling menyakitkan, ya juga pasangan kita. Karena dia yang tahu. Tapi yang paling tulus mengasihi kita, ya juga pasangan kita. Sebenarnya kita dibentuk seumur hidup oleh Tuhan melalui pasangan kita. Jadi implikasinya apa? Jangan menyerah. Lalu pernikahan kita dibentuk oleh Tuhan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Sungguh saudara, seperti yang saya tadi bilang, saya tidak akan menjadi seperti ini tanpa kehadiran Benny. Juga Benny saya pikir seperti itu. Dan semakin hari saya pun semakin mengenal Tuhan. Mengenal Dia yang begitu berbelas kasihan pada kami, pada saya, Benny dalam perjalanan pernikahan kami. Ayo kita sadar sekali lagi bahwa pernikahan adalah wadah untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, seringkali kita lupakan itu. Kita fokus pada kebahagiaan. Kita fokus pada hal-hal yang membuat hati kita suka dalam pernikahan. Tapi pernikahan sebetulnya melampaui dari sekedar keindahan-keindahan seperti itu. Membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah pernikahan anak-anak Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir, ini juga bukan hal soal keindahan lagi. Bukan soal pernikahan itu membawa bahagia atau tidak bahagia. Saudara-saudara, yang kelima dan terakhir, paradigma ini harus kita miliki. Pernikahan merupakan sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Dari mana saudara kita dapati ini? Kembali lagi saya ingin mengutip Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Masuk ke dalam pernikahan bukan? Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Allah mengizinkan mereka untuk melakukan hubungan seksual. Karena mereka telah menjadi suami istri. Hubungan seksual adalah relasi yang paling intim dan dalam yang bisa terjadi antara seorang pria dan wanita yang saling jatuh cinta di dalam pernikahan. Lalu kemudian datang tugas saudara. Setelah diberikan izin untuk rekreasi, hubungan seksual, lalu regenerasi, beranak cuculah, Allah memerintahkan penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberikan mandat untuk boleh pergi kuasai bumi. Kelola bumi ini, bukan mengeksploitasi bumi.
Lalu biarkan anak cucumu memenuhi seluruh bumi. Maksudnya apa, saudara? Nanti kelak anak cucu itu, ketika manusia dari segala penjuru bumi melihat kebesaran Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Itu mandat budaya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi melalui rumah tangga Allah merancang agar nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu, saudara, inilah tujuan akhir yang sering dilupakan oleh orang-orang Kristen. Bahwa pernikahan itu bukan soal tentang kebahagiaan kita lagi. Jauh melampaui itu, saudara. Ini tentang kemuliaan Tuhan. Itulah final goal suatu pernikahan. Melaluinya kita dibentuk serupa dengan Kristus. Itu artinya apa, saudara, serupa dengan Kristus? Menjadi rendah hati seperti Dia, mengampuni seperti Dia, mengorbankan diri seperti Dia, hanya dengan satu tujuan kelak, memuliakan Tuhan dalam rumah tangga kita. Itu berarti kita harus menempatkan Tuhan pada tempat yang utama, menghormati dan mengasihi Dia. Implikasinya, jadi saudara, ternyata tujuan pernikahan bukanlah untuk mencari bahagia dan tetap menikmati romantisme dalam hubungan pasutri. Segala sesuatu itu kalau terjadi di dalam hubungan kita waktu berumah tangga, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kebahagiaan itu tergantung perasaan, bukan, saudara? Dan romantisme itu tergantung juga suasana, saudara. Dan ketika kita semakin muda, romantisme itu akan hilang. Yang tersisa adalah manusia-manusia, atau yang tersisa adalah dua orang tua yang kehabisan energi, mulai telinganya mulai budak, saudara, nggak mampu mendengar dengan baik, yang kalau berkata-kata tidak serapi waktu kita muda, yang berjalan juga sudah mulai pelan dan butuh pertolongan. Kalau tidak ditolong malah marah, akhirnya banyak pertengkaran, akhirnya banyak kebosanan. Itu realitas, saudara. Tapi ketika semua itu hilang, apakah pernikahan itu harus berakhir? Nah, saudara, kalau mengamati ya, saudara, di dalam negara-negara maju terjadi keanehan yang luar biasa. Rumah tangga anak-anak Tuhan yang bercerai, atau bukan anak Tuhan, saudara, justru terjadi di usia tua. Ketika anak-anak telah dewasa, telah berumah tangga, telah keluar dari rumah mereka, mereka seperti kehilangan tujuan. Lalu yang terjadi pertengkaran, masing-masing ego, lalu berkata kita pisah saja. Buat apa sih kita berumah tangga? Tapi tahukah saudara, berumah tangga itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu terjadi paling besar ketika kita tidak melihat lagi adanya romantisme di sana. Ketika kita tidak bisa bangga lagi pada pasangan kita yang telah loyo, yang tidak maco seperti dulu. Ketika kita tidak bisa melihat lagi pasangan kita mempunyai penghasilan sebanyak dulu. Ketika dia tidak muda lagi dan tidak cantik lagi. Ketika dia tidak produktif lagi dan tidak tenar lagi. Ketika dia berada di ranjang rumah sakit dan tidak bisa jalan. Ketika dia Alzheimer, saudara. Ketika dia kena kanker dan menjadi bau. Apakah kita harus meninggalkan dia? Nah, saudara, pikirkan ini. Kalau kita tahu bahwa berumah tangga itu tujuan akhirnya, final goal-nya adalah the glory of God, sekarang yang tinggal adalah komitmen. Komitmen untuk tetap setia. Ketika kita komitmen untuk tetap setia, sebetulnya kita sedang berkomitmen kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, aku akan memuliakan engkau. Sekarang yang tinggal adalah hati seperti Kristus. Kesediaan dan kerelaan untuk menjadi teman. Istri atau suami yang hidup sama-sama dengan kita puluhan tahun. Sekarang yang tinggal adalah pengorbanan. Tidak ada yang manis lagi, saudara. Tetapi hati yang seperti Kristus itulah yang membuat kita mengasihi pasangan kita. Saudara-saudara, ternyata kesimpulannya berumah tangga itu tidak cari kebahagiaan. Tapi bagaimana kita diproses oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus dan pada akhirnya kita bisa menjadi hamba yang memuliakan Dia.
Nah, paradigma ini harus kita taruh, saudara. Yang tertinggal hanyalah komitmen kita untuk mengasihi Tuhan dengan mengasihi pasangan kita. Yang tertinggal adalah kesediaan kita untuk menjadi sahabat bagi pasangan kita yang sudah tidak berdaya, yang tergeletak, yang mungkin juga sudah pikun, saudara. Saya tertegun dan terkagum-kagum, saudara, menyaksikan seorang bapak yang menemani istrinya penyakit Alzheimer, saudara, 16 tahun. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya berbicara sama beliau, dan beliau menceritakan betapa sulitnya untuk menjaga istrinya. Tapi ternyata masih begitu panjangnya dan tetap setia. Saya juga, saudara, kagum dengan almarhum tua-tua Bapak Hadi. Wow, saudara, ketika saya masuk, beliau punya istri yang juga sudah perlu terus-menerus diperhatikan. Dan itu berjalan puluhan tahun. Tapi kesetiaannya lah membuat almarhum Pak Hadi itu menjadi seperti Kristus. Dan kemuliaan Tuhan hadir dalam hidupnya. Saudara-saudara, ketika kita berumah tangga dan anak-anak kita menjadi orang yang sukses, yang ternama, apa yang harus kita lakukan? Kita berkata, karena aku mendidik mereka dengan baik. Karena aku tahu prospek mereka, aku harus menyuruh mereka sekolah ini, aku yang membelajarkan bisnis mereka. Saudara-saudara, tidak pada tempatnya kita menepuk dada. Ketika anak-anak kita berhasil, ketika rumah tangga kita berhasil melalui badai dan gelombang, melewati ancaman perceraian, kita bisa berkata, hanya kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan yang membuat saya sampai ke tempat ini. Hanya kemurahan Tuhan yang membuat anak-anak saya bisa menjadi orang seperti ini, tidak terjerat dalam narkoba, lepas dari pergaulan yang tidak baik. Hanya kemurahan Tuhan. Bukan saya sebagai papa, bukan saya sebagai ibu. Hanya kemurahan Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan. Barulah orang melihat kemuliaan Tuhan itu hadir dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, mari rethinking your marriage. Pikirkan ulang tentang perkawinan saudara. Jangan berpikir untuk berpisah dari pasangan saudara karena merasa tidak cocok lagi. Engkau dan saya disatukan oleh Tuhan dengan pribadi yang memang tidak cocok. Berbeda jauh. Dan tidak sempurna. Karena engkau dan saya juga tidak sempurna, bukan? Tapi tahukah engkau ketika Yesus dibiarkan hadir, Dia yang menyempurnakan pasangan kita. Dia yang menyempurnakan hatimu. Engkau yang keras kepala, yang suka marah, yang pendendam, dihaluskan, dilembutkan oleh hati Yesus. Sehingga pengampunan itu bisa mengalir begitu saja. Siapa yang melakukan? Roh Kudus. Karena kemurahan Tuhan. Yuk kita bertahan. Yang tertinggal nanti hanyalah komitmen kita untuk tetap setia pada pasangan yang Tuhan telah satukan. Komitmen kita merupakan wujud daripada komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, merefleksikan sedikit, sebentar saja 5 menit. Yuk masing-masing kita tunduk kepala saudara. Kita ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Barangkali saudara-saudara sudah merasa letih, merasa lesu, merasa bosan berumah tangga. Saudara mulai membayangkan kalau saudara dulu tidak menikah dengan pasangan saudara yang hari ini saudara merasa lebih baik hidup tanpa dia. Tapi tahukah saudara bahwa inilah yang telah Tuhan satukan pada masa mudamu. Inilah orang yang pernah kamu doakan sebagai teman hidupmu. Inilah orang yang pernah kamu minta kepada Tuhan. Bahkan ada di antara kita yang berjanji, kalau Tuhan menyatukan saya sebagai suami istri dengan pasangan saya ingin hidup untuk kemuliaan-Mu. Saudara jangan pernah lupa komitmen itu. Komitmen untuk setia pada pasangan kita tidak teruji pada saat kita sehat, pada saat kita berkelimpahan, pada saat kita tenar, pada saat kita energik.
pada saat kita populer, tapi dia justru teruji pada saat kita tidak mempunyai apa-apa, pada saat pasangan kita juga telah tua, pada saat pasangan kita tidak berdaya, dia sakit, dia lupa ingatan, pada saat kanker ganas telah menjarah seluruh tubuhnya, dan pada saat dia tidak bisa melayani kita lagi di ranjang, komitmen pernikahan itu justru teruji pada saat itu. Dan disitulah kemuliaan Tuhan akan memancar dari hidup kita kalau kita mengatakan, Tuhan, aku tetap ingin setia. Beri aku kasih karunia-Mu. Saudara, mari kita pikirkan pernikahan saudara masing-masing. Apakah saudara merasa tidak bahagia dengan pernikahan yang sekarang? Coba cari tahu apa penyebabnya. Saya berdoa agar Roh Kudus menyelidiki pikiran dan hati saudara yang terdalam. Sekarang saudara, coba dengarkan paradigma pernikahan yang Tuhan kehendaki kita miliki. Saudara, yang pertama, pernikahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Engkau tidak mungkin menjalankan pernikahan dengan caramu, dengan aturanmu. Kalau engkau ingin pernikahanmu langgeng dan kau merasa damai sejahtera, ikutilah aturan yang Tuhan berikan. Hormati Tuhan dalam pernikahanmu. Kuduskan namanya, kasihilah Dia. Yang kedua, saudara, pernikahan bukanlah penyatuan dua orang yang sempurna. Allah tidak pernah bermaksud memberikan pribadi yang sempurna sebagai istrimu, sebagai suamimu. Justru Allah memberikan orang yang penuh dengan kekurangan, supaya kekurangan-kekurangannya menjadi tempat engkau mengisinya. Engkau menolongnya, termasuk engkau mengampuni kesalahan-kesalahannya. Maukah engkau berkata, Tuhan, ajar aku untuk mengasihi kekurangan-kekurangan pasanganku. Karena aku pun manusia yang punya kekurangan yang butuh ditolong oleh pasanganku. Saudara, yang ketiga yang harus engkau pahami adalah pernikahan adalah penyatuan dua orang yang berbeda. Tuhan tidak mencarikan engkau pasangan yang sama di dalam pola pikir, emosi, pengambilan keputusan, latar belakang. Engkau diberikan Tuhan orang yang betul-betul berbeda. Supaya engkau bisa menerima apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Akuilah dia berbeda. Jangan paksa dia menjadi seperti yang kau inginkan. Agar dia pun tidak memaksamu untuk menjadi seperti yang dia inginkan. Berkomunikasilah, tapi jangan berusaha untuk merubah dia seperti yang kau inginkan dengan kata-katamu, dengan kekerasanmu. Akhirnya engkau membuat dia stres. Akhirnya engkau membuat pasanganmu merasa betul-betul susah untuk menghadapimu. Saudara, seperti Kristus menerima kita apa adanya, maukah engkau menerima pasanganmu apa adanya? Saudara, yang keempat, sadarilah bahwa pernikahan adalah wadah tempat kita diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang paling tahu kelemahan kita dan keburukan kita adalah pasangan kita. Tapi yang paling tulus ingin menolong kita juga pasangan kita. Yang paling hancur hatinya ketika kita melihat
ketika kita mengalami kegagalan, dipermalukan oleh orang adalah pasangan kita. Yang akan membela paling depan ketika kita tidak berdaya adalah pasangan kita. Ketika semua orang tidak lagi mau mendukung kita di dalam kejatuhan kita, pasangan kitalah orang terakhir yang tetap berada di samping kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diletakkan di dalam satu pernikahan dengan pasangan kita, agar masing-masing dibentuk serupa dengan Kristus. Dialah yang terakhir ada ketika kita lari untuk menanggung seluruh dosa kita. Tak mampu menanggung dosa kita. Dialah yang naik ke salib untuk menyelamatkan kita. Saudara, biarlah jiwa ini dimiliki oleh kita terhadap pasangan kita. Paradigma yang terakhir, saudara, jangan pernah lupa bahwa pernikahan merupakan sarana hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan pikiranmu, dengan hartamu, melalui rumah tanggamu. Jangan lari dari kesulitan. Jangan mengabaikan istrimu atau suamimu karena sakit penyakit yang dideritanya dan tidak bisa melayanimu. Justru disitulah engkau dipanggil Tuhan untuk setia, berkomitmen agar memuliakan Dia. Saudara, maukah engkau berdoa dan berkata, Tuhan, aku mau memiliki paradigma pernikahan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ubah pikiranku, ubah hatiku. Berikan aku kesetiaan seperti Engkau setia. Berikan kasih karunia-Mu kepadaku. Silakan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami akui tidak mudah kami berumah tangga. Ada banyak luka-luka yang telah kami alami. Namun lebih banyak lagi yang pasangan kami alami. Perkataan kami tajam, bahkan tangan kami sering kali mendahului kekerasan yang ada di dalam hati kami. Ya Tuhan, kami sering melecehkan pasangan kami. Kami sering tidak sabar dengan tingkah lakunya. Kami ingin dia berubah dengan cepat. Tapi kami sendiri tidak pernah mau berubah. Kami sering merasa diri paling benar, dan kami sakit hati kalau dikritik. Tuhan, celakalah kami. Ajar kami kembali untuk menjadi manusia-manusia Kristen yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami rendah hati. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengakui bahwa kami pun manusia yang tidak sempurna, yang membutuhkan pasangan kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai bahwa waktu bersama dengan pasangan kami itu begitu berharganya. Satu kali ketika kami tidak menghargai pasangan kami akan pergi pulang ke rumah Bapa. Jangan sampai di saat itulah baru kami merasa kehilangan. Kami bersyukur untuk seorang suami. Kami bersyukur untuk seorang istri yang setia menemani hidup kami. Yang selalu mengharapkan kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bapak, biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam rumah tangga kami. Oleh karena itu, pegang tangan kami, jaga hati kami, agar kami tetap berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi keluarga kami, pasangan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.